Halo, selamat datang pada pembelajaran IPS pertemuan kali ini. Akhirnya kita tiba di bab 4, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Untuk pertemuan pertama di bab 4 ini, kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Tonton video ini sampai habis ya, karena tugas yang akan Ibu berikan kemudian berdasarkan video yang kalian tonton. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Coba kalian perhatikan peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Wah, sungguh kaya kan Indonesia ini. Nah, Indonesia ini terkenal sebagai negara yang merupakan penghasil rempah-rempah di dunia gitu, bahkan sejak dulu. Nah, kualitas rempah-rempah di Indonesia ini sangat bagus gitu loh. Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempahnya bagus gitu hasilnya, dan hasil rempah-rempah di Indonesia ini bukan hanya dijual di sekitar Indonesia saja, tapi juga dijual ke pasar internasional begitu loh. Negara-negara barat yang memang membutuhkan rempah-rempah begitu, yang rempah-rempah ini merupakan hal yang sangat berharga bagi bangsa Eropa, mengakibatkan bangsa Eropa yang kemudian memiliki keinginan untuk menguasai wilayah yang memiliki kekayaan atau memiliki kemampuan untuk menghasilkan rempah-rempah. Selanjutnya adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada 1453. Wilayah Konstantinopel ini merupakan suatu wilayah perdagangan internasional yang sangat sibuk. Nah, salah satu yang didagangkan di Konstantinopel adalah rempah-rempah. Jadi, orang-orang Eropa itu memilih rempah-rempah awalnya ke daerah Konstantinopel. Tetapi setelah Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, dan orang-orang Eropa itu dibatasi kedatangannya untuk datang ke Konstantinopel, jadi orang-orang Barat itu dibatasi perdagangannya di wilayah Konstantinopel, maka negara-negara Barat ini tidak memiliki pilihan lain selain mencari sendiri rempah-rempah ke tempat penghasil rempah-rempah. Latar belakang selanjutnya adalah adanya perjanjian Tordesillas pada 1494 dan perjanjian Saragossa pada 1529. Perjanjian Tordesillas ini diawali oleh adanya konflik antara dua negara Eropa yang merupakan kekuatan utama pada masa itu, yaitu Portugis dan juga Spanyol, yang ingin melakukan pelayaran untuk mencari rempah-rempah, khususnya setelah wilayah Konstantinopel ini dikuasai oleh Turki Utsmani. Inti dari perjanjian ini adalah untuk membagi duopoli jalur eksklusif pelayaran bagi kedua negara ini. Jadi Spanyol ini harus berlayar ke arah barat, sedangkan Portugis harus berlayar ke arah timur. Hasil dari perjanjian Tordesillas ini kemudian akan ditemukannya wilayah-wilayah baru, lalu sebagai bentuk pembuktian bahwa bumi itu berbentuk bulat. Jadi pada masa itu orang-orang yakin bahwa bumi itu datar gitu loh. Jadi setelah adanya perjanjian ini dan kemudian Portugis Spanyol tiba-tiba bertemu di Maluku, membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, disebutkan kan bahwa Portugis dan Spanyol ini bertemu di Maluku. Jadi yang datang lebih dulu ke Maluku itu Portugis. Portugis tiba di Maluku itu pada tahun 1512 gitu. Sedangkan Spanyol tiba di Maluku itu pada tahun 1521. Nah, kedua kerajaan Eropa ini melakukan peperangan di sana, yang memanfaatkan kedua kerajaan yang memang sebelumnya telah berkonflik, yaitu Ternate dan juga Tidore. Mereka melakukan peperangan, mereka melakukan klaim-klaim wilayah yang sebenarnya tujuannya memang untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku itu sendiri. Nah, akibat terus terjadinya peperangan antara kedua kekuatan ini, maka dikeluarkanlah perjanjian Saragossa. Nah, perjanjian Saragossa itu sendiri isinya adalah untuk
bumi itu dibagi menjadi dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan juga pengaruh bangsa Portugis. Wilayah kekuasaan Spanyol itu membentang dari Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina, sedangkan wilayah kekuasaan Portugis itu membentang dari Brazil ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Nah, berdasarkan perjanjian Saragossa ini, maka Spanyol itu harus pergi dari Maluku dan perginya itu ke Filipina, sedangkan Portugis akan tetap menetap di Maluku. Selanjutnya adalah adanya pengaruh Renaissance. Renaissance ini terjadi di Eropa, itu sekitar abad ke-15 Masehi. Renaissance ini merupakan periode bangkitnya ilmu pengetahuan di wilayah Eropa. Nah, Renaissance ini mempengaruhi adanya Reconquista dan juga revolusi industri di Eropa. Revolusi industri ini merupakan sebuah revolusi di bidang produksi. Jadi awalnya industri itu dilakukan secara tradisional dengan menggunakan tenaga hewan dan juga tenaga manusia, berubah menjadi menggunakan tenaga mesin, khususnya setelah ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Nah, akibat dari revolusi industri itu sendiri, maka jumlah produksi itu menjadi sangat banyak dan waktu produksi menjadi sangat singkat. Nah, akibatnya negara-negara Eropa ini membutuhkan wilayah-wilayah di luar wilayah negaranya untuk memperluas wilayah perdagangan mereka, secara internasional. Nah, revolusi industri ini juga mengakibatkan adanya imperialisme modern atau imperialisme di bidang ekonomi. Selanjutnya adalah Reconquista. Reconquista ini merupakan semangat penaklukan kembali maksudnya yang dilakukan oleh bangsa Eropa begitu loh. Nah, semangat menaklukkan kembali ini merupakan semangat untuk memiliki atau untuk menaklukkan wilayah-wilayah lain berdasarkan karena dipengaruhi oleh akibat perang salib. Jadi selama masa perang salib ini kan bangsa Eropa ini kalah terus. Jadi setelah masa perang salib dan timbulnya pengetahuan dan keberanian mereka, maka mereka memiliki keinginan untuk melakukan penaklukan. Selanjutnya adalah semangat God, Glory, and the Gospel. Nah, semangat 3G, God, Glory, and the Gospel ini pasti sudah kalian tahu kan. Nah, God ini artinya adalah kekayaan. Jadi, negara Eropa melakukan kolonialisme itu untuk memperoleh kekayaan, begitu. Baik itu kekayaan secara sumber daya alamnya ataupun secara sumber daya manusianya. Yang glory ini adalah kejayaan. Tentu saja kan, jika suatu negara telah kaya, pasti negara itu akan jaya, begitu. Nah, selanjutnya adalah yang gospel. Jadi, selain untuk memperoleh kejayaan dan juga kekayaan, negara-negara barat melakukan kolonialisme, imperialisme, penjelajahan samudra adalah untuk menyebarkan agama Nasrani. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Perhatikan peta berikut ini. Nah, berdasarkan peta ini dapat kita lihat jalur-jalur penjelajahan samudra yang dilakukan oleh negara Portugis, Belanda, dan juga Spanyol. Nah, masih ingat kan isi dari perjanjian Tordesillas bahwa Portugis itu akan pergi ke daerah timur, jadi jalur pelayarannya itu ke timur, sedangkan Spanyol itu jalur pelayarannya ke barat, begitu. Nah, jika Spanyol ke barat dan juga Portugis ke timur, Belanda juga ikut. Belanda itu sebenarnya sedikit mengikuti jalur perdagangan dari Portugis. Akan tetapi jika Portugis dia pergi dulu ke India, nah Belanda ini memotong jalurnya, memotong Samudra Hindia, lalu tibanya itu enggak di Selat Malaka, tapi ke Banten. Kita bahas lebih lanjut ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kedatangan Portugis di wilayah Indonesia.
Nah, pada 1510, Alfonso de Albuquerque ini melakukan penaklukan di wilayah Goa, India. Jadi sebelum ke Malaka, Portugis ini melakukan penaklukan terlebih dahulu di wilayah India. Lalu pada 1511, Portugis ini melakukan penaklukan di wilayah Malaka. Akan tetapi setelah Portugis ini menyadari bahwa wilayah Malaka bukan merupakan wilayah utama penghasil rempah-rempah, maka pada 1512 Portugis ini tiba di Maluku untuk pertama kalinya. Pada 1513, Portugis ini datang lagi ke Maluku dan berusaha untuk menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan masyarakat dan juga kerajaan yang ada di sana. Pada 1522, Portugis ini menjalin kerjasama dengan Pajajaran yang tujuannya adalah adanya kekhawatiran dari kerajaan Pajajaran ini terhadap ancaman serangan dari kerajaan Demak dan juga untuk menjaga perolehan keuntungan yang didapatkan dari pelabuhan Banten. Selanjutnya, pada 1598, sebelumnya pada 1574 dulu, Portugis ini mulai terusir dari wilayah Ternate begitu. Mereka diusir oleh penduduk dari wilayah Ternate. Lalu pada 1598, Portugis ini meninggalkan Banten setelah diserang oleh tentara Banten dan akhirnya melarikan diri ke timur-timur. Selanjutnya kita akan membahas kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol itu tiba pertama kali di Maluku pada tahun 1521, yang kemudian memunculkan masalah karena Portugis itu udah ada lebih dahulu gitu di Maluku. Kemudian pada 1524 mereka datang lagi ke Maluku dan akhirnya diterima oleh masyarakat dari kerajaan Tidore. Jadi pada saat itu ada dua kekuatan. Selain dua kekuatan lokal, ada juga dua kekuatan asing di Maluku ini. Jadi kerajaan Ternate itu didukung oleh Portugis dan kerajaan Tidore itu didukung oleh Spanyol. Nah, lalu kita nanti balik lagi lalu ini kemudian menghasilkan adanya perjanjian Saragossa. Pasti masih ingat kan apa isi dari perjanjian Saragossa dan latar belakangnya? Ayo ingat-ingat. Selanjutnya adalah proses kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara. Nah, jadi yang pertama, pelajaran pertama yang dilakukan oleh Belanda itu dipimpin oleh Van Meek, tapi usahanya gagal. Lalu dilanjutkan oleh Cornelis de Houtman yang berangkat menuju Nusantara pada tahun 1595. Dan kemudian pada 1596, Cornelis de Houtman ini diterima atau tiba di Banten. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kedatangan, maksudnya bangsa Perancis gitu. Jadi bangsa Perancis ini sudah melakukan penjajahan di Indonesia. Tetapi orang-orang Perancis ini melakukan transaksi perdagangan di Indonesia. Nah, jadi bersamaan dengan pengaruh Belanda di Indonesia, saudagar-saudagar Perancis berusaha juga untuk membuka perdagangan dengan Asia Tenggara. Dimulai pada 1601, mereka melakukan ekspedisi dan mendarat di Banten. Pada 1602, mulai mendirikan maskapai dagang di Hindia Timur, begitu. Nah, lalu perdagangan Perancis ini itu lebih diselenggarakan secara individu. Mereka mengunjungi Sulawesi dan juga Sumatera. Nah, Perancis ini lebih menguasai wilayah Indochina, yaitu Vietnam, Kamboja, dan Laos. Selanjutnya adalah negara Inggris. Nah, negara Inggris itu tiba di Indonesia pada 1740 yang dipimpin oleh Francis Lake. Nah, pusat kongsi dagang dari Inggris itu ada di India. Jika Belanda punya VOC, maka Inggris punya EIC. Sekian pematerian mengenai proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pematerian selanjutnya.